Berbicara soal anggota-anggota partai nih, terutama soal calon legislatif yang nantinya akan maju di pemilu mendatang. Ada nama-nama kontroversial ya, mungkin kayak mantan Ketua KPU Nazarudin Syamsuddin yang jadi caleg, kemudian juga Pak Susno sempat masuk, sekarang digantikan dengan anaknya. Nah, ini apa Pak latar belakang pemilihan nama-nama kontroversial ini masuk ke dalam partai? Ya, ini kan kita ingin menjelaskan bahwa Partai Bulan itu terbuka kepada semua pihak, semua orang, dan juga orang yang katakanlah gitu, orang yang pernah berbuat salah itu bukan berarti harus dijauhkan, bukan berarti harus dimatikan hak asasi dia untuk menjadi politisi gitu. Apalagi misalnya menurut Partai Bulan Bintang orang itu sebenarnya tidak salah gitu ya, tidak salah. Hanya katakanlah seperti Pak Susno misalnya gitu kan. Menurut Partai Bulan Bintang ini kan beliau ini hanya korban saja gitu. Nah, sedangkan Pak Nazarudin itu merupakan akibat sistem kita gitu ya, akibat sistem kita yang belum begitu baik ya, sehingga orang baik bisa jadi korban gitu kan. Partai Bulan Bintang itu kan sering mengedepankan bagaimana membangun sistem sehingga orang yang nakal ya tercegah keinginannya untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak begitu. Nah, jadi pembenahan itu harus betul-betul dimulai dari sistem. Nah, jadi masalah figur, masalah orang, kita melihat bahwa orang itu punya potensi dan potensi itu harus kita kembangkan sehingga dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk negara, gitulah ininya gitu. Kalau dari PBB sendiri ada nggak sih Pak keinginan untuk melihat public figure, entah itu Kak dari selebritis ataupun dari ketokohan, tokoh-tokoh gitu yang kira-kira bisa memboost suara partai? Ya, jadi kita memang selama ini karena partai ini memang saya katakan tadi merangkul semua ya, semua level atau semua tingkatan kelas kelompok masyarakat. Jadi kalau kita ajak dia bukan karena misalnya dia sebagai seorang selebriti gitu ya, tetapi lebih pada kemampuannya, pada keahlian yang dimilikinya gitu. Itu yang sering kita kedepankan gitu, sebab banyak sekali orang yang misalnya hanya karena faktor dia sebagai seorang artis, tapi sebenarnya kemudian tidak bisa memberikan kontribusi, terutama kan politik ini kan gagasan, ide-ide gitu, aspirasi yang menyangkut kepentingan orang banyak gitu kan, atau juga nilai-nilai ya, apalagi Partai Bulan Bintang sebagai partai yang katakanlah memiliki ideologi gitu kan, jadi nilai-nilai itu sangat penting. Pak Kaban, kader Anda saat ini memimpin di Mahkamah Konstitusi, Pak Hamdan Zulfa. Dulu dia kan berasal dari Partai Bulan Bintang. Nah, apakah ini sebuah keuntungan atau justru kerugian bagi partai sendiri? Kerugian dalam arti karena memang lagi difokuskan, memang, disorot. Ya, sebetulnya bagi Partai Bulan Bintang kehadiran Hamdan Zulfa itu bisa plus bisa minus ya. Karena pertama dia sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Bulan Bintang. Nah, artinya sejak dia mengundurkan diri itu lepas hubungan ya, lepas hubungan apapun. Dan kemudian Hamdan Zulfa menjadi hakim konstitusi, itu adalah dirinya pribadi, tidak ada kaitan dengan partai gitu. Nah, ya saya ingin mengatakan juga bahwa kita masih selalu membawa gitu kan, apa yang menjadi backgroundnya. Nah, padahal ketika beliau menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa semua yang dia lakukan itu adalah kecerdasan atau keterampilan yang dia miliki. Nah, tetapi kalau misalnya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau misalnya suatu saat tergelincir, partai yang dibawa-bawa, ya kan? Padahal saya katakan bahwa
Hamdan Zulfa sejak dia menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, dia sudah mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang. Jadi saya katakan tadi bahwa tidak ada pengaruh bagi Partai Bulan Bintang. Bapak ada di terdapat dalam koalisi waktu itu menjabat Menteri Kehutanan. Adakah rasa trauma dengan koalisi jika nantinya memang terbuka kesempatan itu untuk koalisi dengan pemerintah di 2014? Politik itu kan komitmen, ya. Koalisi itu juga adalah komitmen. Nah, komitmen itu yang menjadi standar, ya standar. Nah, sebetulnya buat Partai Bulan Bintang tidak ada trauma apa-apa, ya. Tidak ada trauma apa-apa, tidak ada kekecewaan apapun gitu. Ya makanya kan lihat aja Partai Bulan Bintang tidak pernah menuntut, ya. Kita selalu sesuai dengan prinsip perjuangan yang kita miliki. Artinya kita harus berikan sesuatu yang terbaik, ya, untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi kalau misalnya kita telah membuat sebuah kesepakatan, maka yang paling penting adalah kesepakatannya itu. Nah, kesepakatannya misalnya apa? Tentang substansi bagaimana mengelola negara dengan baik. Misalnya bagaimana memberantas korupsi, bagaimana memakmurkan rakyat, itu agreement kita. Ya. Kalau kita diajak duduk di dalam kabinet, kita kerja maksimal, ya kan? Kita akan kerahkan semua kemampuan kita ketika kita ada di kabinet. Tapi kalau kita tidak diajak dalam kabinet misalnya kan, ya komitmen terhadap substansi dari kesepakatan kita itu. Nah, kalau misalnya kesepakatan itu tidak dilaksanakan, maka berarti dia sudah melanggar komitmennya. Jadi siap juga jadi oposisi gitu Pak? Ya, kan saya katakan Bulan Bintang itu adalah partai politik yang dia ada di dalam, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau dia ada di luar, dia akan selalu memberikan pencerahan atau dia memberikan gagasan-gagasan supaya dalam pengelolaan negara itu jangan sampai jauh, jangan menyimpang dari komitmen. Jadi kita akan selalu jaga itu. Pak Kaban, saya ingin berbicara lebih lanjut lagi terutama tentang tokoh-tokoh yang kira-kira bisa maju nantinya di pemilihan presiden 2014. Tapi setelah jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami.